Hai pejuang gurame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame mati bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa oleh kutu, jamur, ataupun bakteri. Kita akan membahas bagaimana cara mengatasinya hari ini dan simak terus. Bagi yang udah subscribe, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, cepetan klik tombol di bawah, nyalakan loncengnya. Saya doakan ikan teman-teman pada sehat dan cepat berkembangnya, sehingga cepat panen dan untung besar. Hari ini kita akan membahas lengkap secara mendetail bagaimana cara mengatasi ikan-ikan yang terkena parasit seperti bakteri, jamur, ataupun kutu air. Kita akan bahas mulai dari perencanaan bagaimana penanganan air, terus juga bagaimana pemberian pakan pada saat ikan sakit, dan juga bagaimana mengkondisikan ikan tersebut. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini ada beberapa langkah atau tahapan yang harus kita lewati dalam pengobatan ikan yang sedang sakit. Di sini saya harapkan teman-teman untuk menyaksikan atau menonton sampai selesai agar langkah-langkah tersebut tidak terlewatkan. Di sini yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah menguras atau membuang air dari kolam sekitar 30%. Di sini dikarenakan kolam saya tidak ada pembuangan bawah, jadi saya menggunakan pompa celup untuk membuang atau menguras air sebesar 30%. Di sini saya sarankan teman-teman untuk bisa memantau kualitas air setiap harinya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kematian pada air. Kita bisa buat seperti format atau form, kita bisa checklist berapa pH, berapa TDS, dan bagaimana kualitas air setiap harinya. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah air ini sudah harus kita ganti atau melakukan perawatan atau tidak, agar tidak terjadi kematian pada ikan kita. Dan ini setelah kita kuras sekitar 30%, lalu kita akan persiapkan nantinya adalah obat atau treatment yang akan kita gunakan untuk ikan kita. Di sini kita menggunakan Inroflog dan di tulisannya di sini pembasmi bakteri paling ampuh dan efektif pada ikan dan udang, dengan indikasi menyembuhkan penyakit ikan seperti tubuh berdarah, perut besar, lendir mencair, borok busuk, sisik mengelupas, dan lain-lain. Di sini Inroflog kita beli dengan harga 27.000 tergantung pada daerah masing-masing. Selanjutnya kita akan persiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ini kita membutuhkan air sekitar 1 liter atau setengah liter juga cukup, terus juga Inroflog itu sendiri. Ini Inroflog yang 25 karena ada yang Inroflog 12. Ini yang kita pakai yang 25 karena asumsinya ikan sudah sangat parah, dan kita juga menggunakan spet 3 cc agar mudah menakar si Inroflog ini. Ini kita gunakan 1-2 mili per meter persegi. Dan untuk kolam bundar saya di sini saya memakai atau memasukkan 0,5 cc karena diameter 1 akan tapi pada ketinggian hanya 50 cm, jadi tidak begitu banyak kandungan airnya, jadi kita beri 0,5 cc saja. Apabila teman-teman kolam yang lebih besar, harus menyesuaikan dengan dosis yang akan digunakan agar bisa efektif dan efisien. Setelah kita mendapatkan takaran yang tepat, kita campurkan ke dalam air atau diencerkan. Nah, kita encerkan, lalu kita aduk-aduk, dan nantinya kita akan langsung tebar pada kolam kita. Jadi di sini teman-teman harus menakarnya dengan baik dan tepat untuk menjaga keefektifan dari obat tersebut. Lalu kita tebarkan atau kita siramkan kepada kolam air kita yang telah kita kurangi sekitar 30%. Lalu kita diamkan selama 6 jam. Sini seharusnya azolla ini kita pindahkan juga atau kita tampung ke bak penampungan yang lain untuk
pengobatan lebih efektif. Lalu juga kita siapkan aerator. Di sini aerator untuk menjaga atau meningkatkan oksigen dalam air agar ikan kita lebih segar dan lebih sehat karena sedang masa pengobatan. Pengobatan kali ini berlangsung sekitar 6-8 hari karena kita akan melakukan pengurasan air ini atau satu siklus pengobatan ini selama 2 hari sekali. Selama masa pengobatan ini, teman-teman jangan memakai E4 atau probiotik yang lain. Karena dengan diberikan E4 atau probiotik yang lain, itu akan menyuburkan jamur atau bakteri di dalam air kolam kita. Di sini kita tujuannya memberikan Inroflok itu untuk membunuh bakteri, terus juga jamur. Meskipun itu bakteri baik ataupun buruk, akan semua mati. Jadi apabila kita tambahkan probiotik, itu malah menyuburkan si bakteri atau jamur. Setelah kita buang tadi setengah, terus kita diamkan selama 6 jam, lalu kita bisa isi lagi sampai penuh seperti awal. Dan diingat untuk pagi hari kita harus melakukan ini selama pagi hari, dan kita diamkan selama setengah hari, baru kita memberi makan pada sore hari. Itu pun tidak penuh seperti biasa, hanya setengah dosis dari biasanya. Dan untuk pelet kita juga memberikan atau mencampurkan Inroflok di dalamnya. Di sini kita menggunakan Inroflok 2-3 ml per kilogram pakan atau pelet. Di sini karena kita menyiapkan hanya 1/4 kilogram, jadi kita menggunakan 0,2. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri berapa pelet yang akan teman-teman gunakan. Di sini karena saya hanya mencampurkan 1/4 kilogram pelet, jadi kita menggunakan 0,2 sampai 0,3 cc. Lalu kita campurkan pada air yang telah kita siapkan. Airnya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Karena apabila terlalu banyak nanti peletnya bisa rusak. Seperti ini, secukupnya, lalu kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, nantinya kita akan angin-anginkan selama 10-15 menit agar semuanya tercampur. Ini seharusnya kita campur juga dengan progol dari booster. Ini untuk menambah atau mengikat lebih efektif Inroflok ke dalam pelet kita, dikarenakan pada daerah saya sedang habis progolnya, jadi saya langsung masukkan atau kita langsung campurkan saja. Ini kita angin-anginkan selama 10-15 menit. Nanti kita akan beri pada sore hari. Kegiatan penanganan atau pembuangan air dan perawatan air kita lakukan di pagi hari, agar pada siang harinya kita bisa puasakan. Pagi siang kita puasakan, sore hari kita beri separuh dosis dari pakan biasanya. Seperti itu. Ini setelah kita penuhkan semua, kita tetap pakaikan aeratornya karena bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan ikan selama masa sakit ini. Teman-teman harus memperhatikan dosis dari Inroflok dan juga tahapan-tahapan yang telah kita lakukan tadi agar tidak ada kesalahan dan bisa dilakukan dengan benar. Teman-teman bisa menerapkan hal tersebut di kolam masing-masing, dan juga saya kira cara-cara tersebut sudah sangat mudah dan efektif menurut saya. Apabila teman-teman memiliki metode atau cara yang lain, bisa share di kolom komentar di bawah agar teman-teman bisa sama-sama belajar. Dan apabila kematian gurame di kolam teman-teman sudah sangat parah atau sangat masif,
kita bisa menguras seluruh kolam dan kita bisa mengidentifikasi mana yang terkena penyakit, mana yang enggak. Nanti kita akan karantina ikan-ikan yang sakit dan kita akan pisahkan dengan yang sehat, sehingga kita bisa intens mengobati yang sakit dan kita bisa maintenance bagi yang sehat. Itu bisa mengurangi resiko kematian total pada kolam kita, karena banyak terjadi atau cerita pengalaman teman-teman yang lain itu bisa mengakibatkan kematian total pada kolam kita. Ada satu hal atau satu langkah penting lagi yang harus kita kerjakan, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah bekerja semaksimal mungkin dan juga kita sudah berusaha bagaimana cara ikan tersebut agar sehat. Dan kita harus bisa pasrahkan dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena hal tersebut akan membuat kita lebih baik lagi dan kita akan lebih percaya diri lagi untuk memulai budidaya yang baru. Dan semoga ikan-ikan teman-teman selalu sehat dan juga bisa berkembang dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.